Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am adh-dhahira wa batina as-sabiqati wa lahiqa dunyawiyah wal ukhrawiyah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu bil huda wa dinil haqq yudhiru ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa tabi'i lahum ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, yakinilah bahwa duduknya kita di rumah Allah ini bukan atas kekuatan kita, bukan atas kehebatan kita, atas ilmu kita, bukan. Tapi inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, kita tahu bahwa di istana presiden, orang yang bisa hadir di rumah istana presiden ini bukan orang sembarangan. Pasti dia adalah tamu undangan daripada presiden. Karena tidak sembarang bisa masuk ke istana presiden. Maka hari ini hadirin yang mulia, kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, setiap hari Jumat khatib senantiasa berwasiat, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan iman amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hadirin yang mulia yang akan kita bawa nanti yaumil akhir kelak. Tatkala kita meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang akan kita bawa kecuali iman dan amal saleh. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini bukan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa hadirkan kita adalah untuk menyempurnakan amal ibadah kita, hadirin yang mulia, menyempurnakan amal agama dalam kehidupan kita. Namun hari ini kita tidak tampak bagaimana hebatnya amal agama, bagaimana keutamaan daripada amal agama. Karena kita hidup di alam dunia yang begitu banyak fitnah, sehingga kita terlalaikan. Sebagaimana seorang bayi di alam rahim, hadirin yang mulia, dia tidak paham tentang pentingnya tangan, memiliki kaki, tangan, panca indera yang lainnya, hadirin yang mulia. Karena seorang bayi lahir masih ada di alam rahim, sehingga tidak tahu apa nilai-nilai tadi, hadirin yang mulia. Namun tatkala dia lahir baru dia tahu. Begitupun kita, hadirin yang mulia. Hari ini kita tidak tahu nilai suatu salat, nilai suatu perkara salat. Terkadang kita menganggap remeh salat, hadirin yang mulia. Padahal ini adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alim ulama katakan, orang yang meninggalkan salat hakikatnya dia telah meruntuhkan agama. Namun terkadang kita, hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, selaku orang tua kita terkadang lalai, membiarkan anak-anak kita lalai dalam salat kita. Maka ini hadirin yang mulia, pelajaran buat kita. Kita akan paham bagaimana nilai suatu salat tatkala kita masuk ke alam kubur, hadirin yang mulia. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, ada satu ancaman bahwa dikatakan apabila satu salat ditinggalkan, maka akan tertulis dalam satu pintu neraka yang wajib kita masuki 80 tahun, hadirin yang mulia. Maka ini adalah ancaman yang begitu berat, hadirin yang mulia.
maka ini adalah menjadi risau kita. Bagaimana kita perbaiki daripada salat kita. Kita risau atas salat kita, hadirin, untuk ahli keluarga kita. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah. Dikatakan oleh alim ulama bahwa kedudukan kita di hadapan Allah adalah bagaimana kita melihat kedudukan perintah Allah di dalam kehidupan kita. Maka apabila kita ingin tahu bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah perintah Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Bagaimana salat terhadap diri kita, hadirin mulia. Maka hari ini khatib mengajak, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas salat kita. Kita perbaiki salat kita dengan memperbaiki daripada bab-bab daripada salat. Mulai dari bab taharah, bagaimana daripada wudhu kita, istinja yang benar, mandi janabah yang benar. Maka ini adalah kewajiban kita datang bersilaturahmi kepada alim ulama. Kita tanya tentang ilmu itu, hadirin yang mulia, supaya salat kita baik. Sehingga dengan baiknya salat, hadirin yang mulia, Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah akan jauhkan perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka inilah, hadirin yang mulia, solusi supaya kita taat kepada Allah, dijauhkan dari perbuatan fahsya dan munkar, adalah kita perbaiki salat kita. Sehingga salat kita mampu mencegah perbuatan keji dan munkar di hadapan diri kita. Kemudian, hadirin yang mulia, bagaimana salat kita itu menjadi solusi dalam kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah ini dalam sabar dan salat. Maka hari ini, hadirin yang mulia, sejauh mana kita telah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah salat kita menjadi solusi dalam kehidupan kita? Ironis, hadirin yang mulia, perkara dunia yang remeh-temeh saja kita tidak bisa selesaikan dengan salat. Maka bagaimana nanti perkara kubur, mahsyar, sirat yang begitu besar, hadirin yang mulia. Maka untuk itu, hadirin yang mulia, mari kita sama-sama perbaiki daripada salat kita. Mulai batin salatnya kita, bacaan-bacaan salat kita, zahir dan batinnya salat kita, perbaiki, hadirin yang mulia, sampai betul-betul tadi terwujud salat kita menjauhkan perbuatan keji dan munkar, sampai salat kita mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, maka di hari Jumat ini adalah hari yang istimewa untuk kita berlomba-lomba mengumpulkan amal ibadah. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Semoga dengan salawat Allah hantarkan, Allah berikan kemudahan kita untuk beramal baik, untuk memperbaiki daripada salat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa tilal hakim wa taqabbal minni wa minkum tawallahu innahu wal ghafurur rahim.